Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Singkong Rumbia. Dan kali ini saya akan membahas teknik saya menanam singkong dengan jarak tanam 1 meter ini bisa dilihat singkong saya di depan saya ini ini jarak tanam 1 meter. Bisa dilihat ya, cukup lebar di antara tanaman satu ke tanaman lainnya. Dan saya akan menjelaskan sebab kenapa saya menanam singkong dengan jarak tanam yang cukup lebar, dengan jarak tanam 1 meter. Sebabnya yaitu tidak keluar dari fotosintesis karena dari banyak jurnalis yang menulis tentang fotosintesis atau dari berbagai sumber saya memperhatikan jarak tanam dan jarak tanam singkong ini yaitu fotosintesis. Jangan sampai kalian lupakan dan ini sangat penting sekali karena fotosintesis dalam tanaman singkong ataupun tanaman lainnya, kalau jarak tanam itu tidak sesuai dengan tanaman, maka akan pertumbuhannya kurang maksimal dari awal vegetatif 1 hari setelah tanam sampai menjelang pembungaan ataupun pembuahan itu kurang maksimal hasilnya, karena fotosintesis bisa dikatakan gagal dan itu akan mempengaruhi kualitas buah. Jadi kalau fotosintesis itu gagal, yang jelas kualitas buah itu akan bermutu rendah ataupun kualitas buah kurang baik. Ditambah lagi dengan unsur hara kalium yang kita beri cukup sedikit. Udah kayaknya cocok itu perpaduan fotosintesis gagal, unsur hara kalium rendah. Pasti buahnya nggak maksimal, bisa dibilang buahnya kecil-kecil, tidak sesuai harapan kita. Maka dari itu saya perlakukan tanaman singkong saya dengan jarak tanam 1 meter. Tujuan saya agar fotosintesis dalam lahan ataupun di sekitar tanaman akan lebih baik. Sinar matahari langsung bisa masuk, udara bisa masuk dalam lahan. Dan disitu juga mempengaruhi kelembapan tanah. Jadi banyak keuntungannya bisa menekan penyakit seperti jamur akar putih pada tanaman singkong. Juga fotosintesis akan maksimal dan itu akan menyebabkan buah ini berkembang dengan baik buahnya bisa panjang-panjang dan cepat besar, ditambah lagi unsur hara kalium yang tinggi. Insya Allah pasti buahnya besar dan panjang-panjang selagi tanahnya gembur, mikroorganisme dalam tanah cukup baik. Insya Allah tanaman kita akan berbuah yang bagus. Oke karena saya ini membahas jarak tanam dan berkaitan dengan fotosintesis, jadi saya tidak membahas olah tanah. Yaitu sebenarnya semua itu berperan dari mulai olah tanah, kegemburan tanah, pH tanah, perawatan gulma, pemupukan vegetatif sampai generatif. Dan jangan lupa juga fotosintesis kita perhatikan, dan irigasi ataupun drainase itu semua berkaitan Jadi kalau kita membahas tanaman sebenarnya cukup luas, apalagi soal pemupukan. Sebenarnya kalau kita pahami ya enak kita bisa mengetahui apa kondisi tanaman kita sesuai apa enggak. Jadi kita lebih tahu kekurangannya di mana. Kita sama-sama belajar
untuk kedepannya petani singkong akan lebih maju. Ya pada dasarnya yaitu tadi Cis, sebab mengapa saya tanam singkong dengan jarak yang cukup lebar. Yang pertama, saya terinspirasi teman saya yang membuat konten Cis. Dia cukup berhasil bertanam singkong dengan durasi 8 bulan ataupun 10 bulan dengan jumlah tonase itu yang cukup besar Cis. Ada yang tembus 60 ton dalam waktu 10 bulan. 1 hektar tembus 60 ton Cis. Dan itulah menginspirasi ataupun menggugah semangat saya. Sementara orang-orang sekitar sini dulu panen singkong dalam waktu 1 hektar hanya tembus 25 ton rata-rata. Itu sudah cukup baik, biasanya 20 ton. Dan saya melihat inspirasi dari pembuat konten ini, dia panen 1 hektar dengan 60 ton dan buahnya juga cukup besar-besar dan panjang, meskipun dengan jarak tanam yang cukup lebar. Dan disitulah saya belajar mengenai tanam singkong. Dan sebenarnya saya ini bisa dibilang pecinta musik, permainan yang menantang, dan di pertanian kurang memahami sebenarnya. Dan saya penasaran dengan tanam singkong, inilah saya mendalami bertanam singkong Cis hingga sampai saat ini. Dan alhamdulillah dengan saya tanam singkong dengan jarak tanam lebar, hasilnya cukup memuaskan. Makanya saya ingin berbagi dengan kalian semua. Mudah-mudahan wawasan saya membuat ataupun menginspirasi kalian dengan menanam singkong dengan jarak tanam yang ideal. Jangan lupa Cis ya, fotosintesis itu bagaikan kita ini memasak. Karena tumbuhan ini bisa tumbuh subur ini kan dengan bantuan sinar matahari dan hujan. Dan bantuan sinar matahari itulah yang diartikan fotosintesis, untuk mengolah bahan yang ada di tanah untuk diserap dari daun, yaitu pada stomata, mengambil energi dari matahari dan mengubah protein menjadi karbohidrat dan menjadi energi. Jadi kalau misalnya fotosintesis maksimal, kerja daripada tanaman ini lebih maksimal. Kalau misalnya kebalik, fotosintesis kurang maksimal, ya yang terjadi ya bahan masak kurang maksimal, yang terjadi ya perputaran ataupun kestabilan pertumbuhan dari akar sampai daun juga kurang maksimal, bahkan sampai buah. Ibarat kita memasak, masakan kita tidak matang dengan normal, jadi tidak enak dimakan Cis, malah bisa menimbulkan penyakit. Oke Cis, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan menginspirasi buat kalian semua Cis, dengan jarak tanam 1 meter. Sebabnya apa? Karena fotosintesis. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat Cis. Jangan menganggap saya ini mengguru kalian, cuma saya ini sekedar berbagi. Mudah-mudahan kalian apa ya Cis ya, mudah-mudahan kalian terbuka wawasannya Cis. Oke, itu saja Cis video yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka dengan video saya, ya silahkan ambil, kalau tidak ya tidak masalah, karena sifatnya saya juga cuma membagikan, tidak memaksa. Oke, saya akhiri Cis, dari petani singkong Rumbia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani singkong Rumbia, sukses.